Halo, video kali ini adalah kelanjutan dari chapter sebelumnya, chapter 224 sampai 225 episode 74. Silahkan disimak chapter selanjutnya, Swallowed Star chapter 226 episode 75. Setelah mereka memakannya lalu Luo Feng berkata, "Ayah, Ibu, ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu," kata Luo Feng. "Apa itu?" Luo Hongguo. Gong Xinlan masih hilang dalam perasaan menyegarkan yang dibawa dengan mengkonsumsi roh alam. "Aku punya berita, kita masih memiliki saudara yang masih hidup," kata Luo Feng. "Hidup?" Orang tuanya langsung bersemangat. "Feng kecil, cepat, berapa banyak?" "Saat ini aku sudah menemukan 2. Luo Feng berkata langsung. "Satu adalah sepupu ibu yang lebih muda Gong Xinhua. Hua paman kecilku." Ibunya sedikit senang dan terkejut, tetapi jelas tidak terlalu senang. Selama Nirvana Agung, dia masih terlalu muda untuk mengingat banyak hal. Kemudian di tengah-tengah melarikan diri, hanya dia belajar tentang kerabat seperti itu dari kakek Luo Feng. Itu sebabnya dia tidak terlalu ingat-ingatan tentang Gong Xinhua. "Bagaimana dengan kerabat lainnya?" Luo Hongguo bertanya. "Yang kedua, adalah bibi buyutmu Luo Hongqin. Juga saudara perempuan kakekku. Anaknya Tang Chen juga hidup. Saat ini Tang Chen menikah dengan sepasang kembar. Si kembar seusia dengan saya tahun ini," kata Luo Feng. "Bibiku masih hidup? Bibi masih hidup?" Mata Luo Hongguo terbuka lebar. Melihat mereka membuat Luo Feng merasakan kerinduan, ketika mereka dulu tinggal di tempat sewaan yang murah. Dia akan sering mendengar ayahnya menyebut bibi yang hebat ini, karena sebelum masa Nirvana hebat, ayahnya sudah bisa mengingat berbagai hal, dan kesannya dari bibi yang hebat ini sangat dalam. Itulah sebabnya ketika mengenang tentang kerabat, selain nenek dan ayah Luo Feng, itu semua tentang bibi yang hebat ini. "Bibiku dulu selalu membawa makanan enak ketika dia berkunjung. Dia bahkan membelikanku perangkat permainan genggam, aku masih ingat penampilannya dengan jelas." Air mata Luo Hongguo mengalir, untuk mengira dia masih hidup, saat itu. Mereka berada di Jepang pada hari libur ketika bencana meletus. Mereka terjebak di sana. Belakangan, daerah itu meluas dan menjadi kota pusat Kyoto. Luo Feng mengangguk. Jepang dianggap sebagai bagian dari Cina, tempat dengan tingkat kelangsungan hidup tertinggi selama periode Grand Nirvana. "Feng kecil, tahukah kamu di mana saudara perempuan kakekmu sekarang? Saya ingin segera pergi berkunjung," Luo Hongguo berkata. "Sekarang?" Luo Feng memandang ke arah ibunya dan dia mengangguk padanya. "Berapa tahun telah berlalu? Siapa yang bisa menunggu selama itu? Kalau begitu mari kita bersiap untuk pergi segera." Luo Feng mengangguk. Sore itu jam 4 sore, jet mobil biru tua diparkir di salah satu dari 8 kota besar kota Kyoto, kota Tianjin. Di distrik lingkungan Dojo Limits. Luo Feng tidak mengizinkan siapapun untuk mengantarnya pergi, hanya keluarganya yang terdiri atas 4 orang yang duduk di mobil, menuju ke rumah bibi ayahnya. Direktur, Laporan Kota Tianjin. Seorang pria parubaya botak menerima file dari bawahannya, melambai baginya untuk pergi sebelum membukanya dan melihat laporan. Luo Feng telah datang ke kota markas Kyoto. Pria parubaya yang botak terkejut, segera mengangkat telepon dan memutar di jalur rahasia. "Masukkan aku ke pejabat senior nomor 1. Pengembalian Tiongkok dari insiden Pulau Berkabut jelas tidak buruk. Namun, kristal mulia adalah harta, tidak ada yang akan mengeluh tentang memiliki lebih banyak." Ketika Luo Feng mencapai kota markas besar Kyoto, berita menyebar dengan cepat, eksekutif top China mulai bergerak segera. Namun Luo Feng tetap bersikap rendah hati duduk di mobil normal dengan keluarganya akan mengunjungi bibinya yang besar. Apartemen di distrik kecil. Dering, dering. Luo Feng dan keluarganya berdiri di luar salah satu dari beberapa villa yang berbaris bersama,
Ayah Luo Hongguo menekan bel pintu, jangan repot-repot, tidak ada orang di rumah. Wanita tua rumah itu telah dirawat di rumah sakit, putranya dan istrinya semua pergi menjaganya. Seorang lelaki tua yang berjalan-jalan dengan anjingnya berteriak. Oh, Luo Feng menyebarkan kekuatan spiritualnya untuk mencari kompleks, memang tidak ada siapa-siapa. Boleh saya bertanya, rumah sakit mana? Tanya Luo Feng. Ini pasti rumah sakit rakyat nomor 1 Tianjin. Dia berkata, keluarga Tang kaya, akan aneh jika mereka tidak pergi ke rumah sakit itu. Luo Feng dan keluarganya mengambil mobil. Satu di depan di samping sopir dan 3 lainnya di belakang. Bibiku tampaknya baik-baik saja, tinggal di sebuah villa, jauh lebih baik daripada kita yang dulu. Luo Hongguo tersenyum. Aku bisa tenang. Cucu keluarga bibiku, cucu perempuan semuanya sangat pintar ketika mereka masih muda. Mereka mendapat nilai bagus dan mereka kuliah di usia 15 tahun. Saat ini mereka sedang bekerja di fasilitas penelitian penting pemerintah, villa itu diberikan kepada mereka oleh fasilitas itu. Luo Feng berkata, ini semua informasi yang termasuk dalam file dikirim. Luo Hongguo dan Gong Xinlan tertawa, brilian. Sama seperti kedua anak saya. Luo Feng dan Luo Hua tidak bisa membantu tetapi saling memandang. Wahaha, ini disebut bakat. Dalam ruang penjaga pergelangan tangan, Babata, yang dengan nyaman berbaring di bak mandi tertawa, Luo Feng. Sepertinya bakat mentalmu mungkin berasal dari garis keturunan keluarga Luo. Dilahirkan setelah periode nirvana besar dengan garis keturunan Luo, kalian berempat, tidak buruk. Maksudku, lihat saja. Adik laki-lakimu juga sangat pintar, mampu berkinerja sangat baik di pasar saham dengan hanya mengandalkan dirinya sendiri. Cucu dan cucu bibimu semuanya memiliki darah bibimu Luo Hongqin. Karenanya kepintaran mereka, orang-orang dengan kecerdasan mental yang tinggi secara alami pintar. Babata berkata, tentu saja mereka tidak ada di dekatmu, haha, kota Tianjin. Salah satu dari 8 kota besar di pusat kota Kyoto, People's Number Hospital, di bangsal khusus pasien. Seorang wanita tua dengan rambut putih penuh berbaring di tempat tidur. Wajahnya pucat dan hampa darah. Berbaring di sofa di samping adalah pasangan paruh baya tidur, dan sepasang pemuda, laki-laki dan perempuan, di sisi tempat tidur berbicara dengan wanita tua itu. Kalian orang? Gadis muda itu dengan penasaran berkata ketika dia berbalik untuk melihat pintu masuk ruangan. Di sana berdiri Luo Feng dan keluarganya. Luo Hongguo berjalan mendekat, memandang wanita tua di tempat tidur yang napasnya sedikit gelisah. Wanita tua itu juga menatap penasaran pada pria parubaya itu, sebelum ekspresinya mulai berubah. Dengan jelas gelisah, kamu, ini menyebabkan pasangan parubaya di sofa di samping berdiri. Bu, ada apa? Pasangan itu berlari mendekat. Siapa kamu? Pria parubaya memandang Luo Hongguo dengan sedikit khawatir. Kamu pasti Tang Chen. Luo Hongguo menoleh ke belakang, dalam sekejap mata. Kita sudah menjadi tua. Kamu, Tang Chen menatap curiga pada orang di depannya. Luo Hongguo tidak bisa menahan air mata, memandang ke arah wanita tua itu, dia juga mulai berjuang untuk duduk. Menatapnya dengan hati-hati, kamu Hongguo? Ya, itu aku, Hongguo. Bibi, kamu masih mengenaliku. Luo Hongguo jelas-jelas emosional. Itu benar-benar Hongguo. Kamu terlihat hampir persis seperti ayahmu. Mulut itu, wanita tua itu dengan bersemangat mengulurkan tangannya yang kurus, memegang Luo Hongguo. Hongguo, kamu masih hidup. Bibi kecilmu tidak pernah berpikir bahwa dia akan bisa melihatmu lagi dalam kehidupan ini. Kamu sepupu yang lebih tua? Pria parubaya itu memandangnya. Ya, Luo Hongguo mengangguk. Ya Tuhan. Ini, sudah lebih dari 40 tahun, sepupu. Sepupu. Pria parubaya Tang Chen itu emosional luar biasa,
periode Great Nirvana telah menghancurkan keluarga yang tak terhitung jumlahnya. Memisahkan seluruh korban yang selamat. Dengan fungsi perjalanan terputus dan komunikasi hilang. Negara-negara kehilangan banyak nama rumah tangga dan mereka lenyap. Aku mengenali kamu dari satu pandangan, wanita tua itu sangat senang, kamu terlihat hampir sama dengan kakakku. Hongguo, di mana ayah dan ibumu? Luo Hongguo menggelengkan kepalanya. Wanita tua itu melihat dan menghela nafas. Feng, Hua, datanglah. Luo Hongguo melambaikan tangannya dan memandang wanita tua itu, bibi kecil, ini adalah dua anak saya. Hongguo, waktu itu kamu masih kecil, dalam sekejap mata, kamu memiliki dua putra, dan mereka begitu besar. Ayo, coba kulihat. Wanita tua itu berjuang keras untuk membuka matanya lebar-lebar. Luo Feng dan Luo Hua berjalan dekat ke tempat tidur. Wanita tua itu melihat dengan hati-hati, tidak buruk, cukup tampan, mereka memiliki penampilan keluarga Luo kami. Yongqing, Yongyuan. Feng kecil, Hua kecil, datanglah, kalian empat anak harus berbicara dengan baik. Wanita tua itu memberi isyarat. Peng, pintu bangsal tiba-tiba ditendang terbuka. Menakuti sekelompok orang di dalamnya. Mereka semua tampak tidak setuju. Tiga lelaki berjalan masuk, seorang pemuda dengan tatapan dingin bersama dua lelaki berbadan besar mengikuti di belakang. Melihat ketiga pria itu, ekspresi seluruh keluarga bibi kecil berubah. Apa yang kamu lakukan di sini? Cucu bibi kecil Tang Yongqing melangkah maju, wajahnya dipenuhi amarah. Aku di sini untuk memberitahumu kamu hanya punya 3 hari untuk memilih. Pemuda dengan tatapan dingin menatapnya dengan dingin, Yongqing, kamu harus tahu emosiku. Kamu harus pergi sekarang, jangan datang ke sini. Kata Tang Yongqing. Saudaranya Tang Yongyuan melangkah maju, dengan marah menunjuk pemuda itu, Wang Xing'an. Jangan memaksakannya, saudara perempuan saya dan saya adalah peneliti top di fasilitas penelitian Anda. Omong kosong. Pemuda itu menatap dingin ke Tang Yongyuan, fasilitas penelitian Anda tidak layak untuk perhatian saya, jangan membawa penelitian omong kosong ini. Pang, jangan berpikir aku tidak akan menyakitimu hanya karena kakakmu, aku sudah memberinya 3 hari, 3 hari kemudian, jika dia tidak tunduk padaku. Bukan hanya saudaramu. Kamu Pang yang sudah memarahiku 3 kali, aku akan berurusan dengan kalian semua. 3 hari, pemuda itu mengangkat 3 jari ke Tang Yongqing, tersenyum jahat, 3 hari lagi. Yongqingku yang cantik, aku benar-benar berharap bunga yang indah tidak akan layu dengan cara ini. Tang Yongyuan gemetar karena marah. Yongqing. Apa yang terjadi? Pasangan paruh baya di samping bertanya. Ayah, bukan apa-apa. Yongqing menghibur mereka. Orang tua, dengarkan baik-baik. Pemuda itu menatap Tang Chen, tersenyum. 3 hari kemudian, jika putri Anda setuju menjadi wanita saya, keluarga Anda akan menjalani kehidupan yang baik. Namun, jika dia tidak, aku akan melihat keluargamu masuk neraka. Nasibmu sekarang ada di tangan Yongqing, haha. Luo Feng berdiri diam di samping, Luo Hua memandang ke arahnya, kakak. Jangan terburu-buru, mari kita lihat lebih banyak. Kata Luo Feng dengan tenang. Luo Hua mengangguk. Tang Chen dan istrinya bingung, wanita tua di tempat tidur mulai berteriak, Yongqing, siapa pria ini? Apa yang sedang terjadi? Wang Xing'an. Kamu sudah memiliki begitu banyak wanita, mengapa kamu mengganggu adikku? Tang Yongyuan mengamuk. Saya tidak punya hobi lain. Satu-satunya hobi saya adalah mengumpulkan berbagai jenis wanita. Wang Xing'an tersenyum jahat, lihatlah adik KM, TSK, penampilannya mendapatkan 85 poin. Bahwa sikap cendekiawan mungkin dapat menambah yang lain 20, melebihi 100 penuh. Jadi memikat, koleksi saya tidak memiliki wanita seperti itu.
Yongqing, jika kamu menolak, kamu tahu hasilnya. Dengan kalimat seperti itu, tutup saja matamu dan nikmatilah, tidak ada gunanya menolak. Wang Xing'an tersenyum, aku benar-benar tidak ingin menghancurkanmu secara pribadi, kau tahu. Ketika aku menghancurkan para wanita yang melawanku sebelumnya, hatiku sakit hati sangat buruk. Dia meraih dadanya di mana hatinya berada. Kamu cabul, teriak Tang Yongyuan. Orang seperti ini tidak akan pernah mengerti saya. Tatapan Wang Xing'an memiliki keagungan, menatap Yongyuan, ekspresi kemarahan, TSK di mata saya. Anda hanya seekor semut. Beralih ke Yongqing dengan pandangan yang lebih sedih, Yongqing, kami sangat baik saat kami saling mencintai, bukan? Apakah Anda harus memaksa saya untuk menjadi seperti ini? Saya bukan orang yang suka menggunakan tinjunya. Yongqing menggigit bibirnya. Tepuk tangan berdering. Semua orang di bangsal berbalik, bahkan Wang Xing'an dan antek-anteknya penasaran. Luo Feng yang mengenakan kemeja hitam kasual dengan ringan bertepuk tangan, tersenyum pada Xing'an. Saya benar-benar tidak menyukai orang yang bertindak tinggi dan perkasa di depan saya. Wang Xing'an mengangkat kepalanya, tatapan merendahkan dan dingin seperti ular berbisa, ia bertepuk tangan. Tidak. Pergi mematahkan tangannya. Iya. Seorang pria yang kokoh tertawa. Berhenti. Yongqing berteriak, menatap Wang Xing'an dan menangis, aku akan berjanji, hentikan ini, jangan seperti ini. Haha, bukankah ini bagus? Wang Xing'an mengangkat alisnya, tertawa, tidak. Aku kembali, aku akan menjadi pria yang lebih besar dan murah hati, aku akan mengampuni dia. Aku tidak pernah menyangka akan menghadapi situasi seperti ini di kota pusat Kyoto. Sebuah suara terdengar. Semua orang berbalik, Luo Feng berbicara. Ekspresi Wang Xing'an mulai berubah sangat jelek. Menatap sedingin es, Anda harus mencari kematian. Jangan ikut campur. Yongqing menatap Luo Feng dengan gugup, dia adalah Wang Xing'an, anggota keluarga Wang di kota pusat Kyoto. Dan mereka memiliki otoritas ekonomi yang hebat. Dia adalah pewaris pertama keluarga mereka dan ibunya berasal dari sektor militer utama markas besar kota Kyoto. Aku harus memanggilmu sepupu. Luo Feng tertawa, Yongqing membeku. Luo Feng berjalan langsung ke Wang Xing'an, dengan tenang mondar-mandir sendiri. Siapa kamu? Wang Xing'an menatap tajam ke arah Luo Feng. Siapa saya? Luo Feng tertawa. See you. Beberapa lembar kertas tiba-tiba terbang dari sisi tempat tidur. Membelah menjadi 6 bagian yang menari-nari, 6 bagian yang mampu menghancurkan, dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi, ia terbang melewati 2 lengan, kaki, tulang punggung, dan perut bagian bawah Xing'an. Setetes darah terbang keluar, sebenarnya mengumpulkan dirinya sendiri di udara dan membentuk bola-bola kecil di samping Luo Feng. Kamu, Wang Xing'an ingin berjuang, tetapi seluruh tubuhnya tampak lumpuh, hanya kepalanya yang bisa bergerak. Seluruh tempat itu sunyi, kedua pengawal itu tercengang, mereka jelas. Musuh mereka adalah pembaca roh. Semua orang termasuk Yongqing dan yang lainnya menatap Luo Feng dan keluarganya, apa yang dilakukan keluarga ini? Dari mana orang ganas ini berasal? Kamu berani menumpangkan tangan padaku. Wang Xing'an mengertakkan giginya dengan marah. Ekspresi kemarahan ini, Luo Feng mengabaikan Wang Xing'an, dalam kata-katamu, di mataku. Kau hanya semut, kamu mencari mati. Tatapan Wang Xing'an menakutkan. Menelusuri kematian, Luo Feng menatapnya, katakan padaku, siapa yang kamu cari untuk membalas dendam padaku? Ibuku memiliki koneksi dengan sektor militer utama? Oh, orang nomor 1 tentara Tiongkok, adalah orang yang melebihi Wargots, Jia Yi. Dan keluarga Wang Anda adalah salah satu dari 9 keluarga besar di bawah aliansi HR,
posisi tertinggi di aliansi HR adalah Ketua, Isdora. Luo Feng mengeluarkan ponselnya dari sakunya. Membukanya, menunjukkan layar kepada Wang Xing'an, 2 angka di tengah, satu adalah Jia Yi dan yang lainnya adalah Ketua Aliansi HR Isadora. Jika Anda ingin mencari mereka untuk membalas dendam untuk saya, silakan, jangan melihat angka lainnya, yang di atas adalah Dojo of Limits Ketua Hong. Akhir dari chapter 226 episode 75. Terima kasih.